malam, kita kembali ke Belajar Islam dan kita masih berada di Aula Sekolah Tinggi Teologi Jakarta bersama para mahasiswa STT Jakarta dan dengan dua narasumber kita. Seperti saya katakan, di segmen keempat ini masih akan ada kesempatan buat Anda untuk siapapun yang ingin bertanya dan berkomentar, silahkan. Oke, yang di depan silahkan. Selamat malam, ya, perkenalkan nama saya Togu Siite, saya semester 7 kuliah di STT Jakarta. Pertanyaan saya yang pertama, kita ketahui bersama peristiwa Holocaust yang didasari oleh gerakan anti-semitisme. Apakah faktor Holocaust ini yang menyebabkan terjadinya atau terbentuknya Zionisme? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah bisa ditemukan jalan damai antara konflik antara Palestina dan Israel? Apakah masih ada jalan kemungkinan? Ataukah sama sekali sudah tidak ada lagi kemungkinan damai di antara kedua negara? Terima kasih. Oke, silakan Pak. Ya, ini ahli Zionisme nih yang pertama mestinya. Oke, baik. Ya, sebenarnya tidak. Seperti yang tadi Mas Sahal katakan, Zionisme itu muncul sebagai sebuah proses historis yang cukup panjang sejak akhir abad yang ke-19 ya. Yang memang kemudian memuncak pada Holocaust itu. Ya, tetapi sebenarnya akarnya lebih dalam lagi, yaitu bagaimana setelah diaspora pada abad yang sangat jauh, orang-orang Israel pergi ke banyak negara dan di sana mereka mengalami tekanan yang luar biasa dan di banyak negara mereka berada di bawah apa yang disebut politik asimilasi, dituntut untuk mengasimilasi diri dengan bangsa-bangsa di Eropa Timur misalnya begitu. Dan itu membuat membuat sebuah kepiluan yang luar biasa dan kemudian ingatan untuk kembali ke tanah perjanjian mereka. Maka muncullah sebuah buku yang menarik sekali yang ditulis oleh Nathan Birnbaum, kalau saya tidak salah, yang memunculkan satu kata kunci yaitu emancipation. Kita harus mengemansipasi. Kita adalah bangsa tanpa tanah dan karena itu harus mencari sebuah tanah tanpa bangsa. Ya, dan karena itu menarik sekali bahwa sebenarnya mereka nggak mau ke Israel. Pokoknya mencari sebuah tanah yang kosong. Sempat mau pergi ke sekitar Argentina dan Uganda kalau tidak salah. Tapi akhirnya ya ujung-ujungnya ke Israel. Itu proses panjang. Tapi betul kemudian nokta hitam sejarah akhirnya diadegankan oleh Holocaust atau Shoah dalam bahasa Ibraninya itu. Jadi itu hanyalah puncak yang mengerikan dari seluruh proses yang panjang. Nah, soal apakah memang sudah tidak ada masa depan, saya percaya masih tetap dan harus tetap ada harapan untuk Palestina dan Israel. Misalnya bagaimana kita menjadikan Yerusalem ini sebagai sebuah kota suci tiga agama, Islam, Yahudi dan Kristen. Jadi persoalannya adalah bagaimana memberikan sebuah proses pendidikan untuk menghargai perbedaan. Perbedaan bagi mereka yang beragama lain, tetapi juga perbedaan bagi keberagaman di dalam komunitas masing-masing, Palestina dan Israel. Seperti yang tadi banyak kita diskusikan bahwa ternyata di Palestina juga macam-macam komunitasnya, termasuk juga di kalangan Israel macam-macam sekali komunitasnya. Jadi bagaimana menghayati dan merayakan keberagaman itu. Kalau itu bisa, saya percaya masih ada pengharapan gitu Mas. Oke, terima kasih Pak Yos. Bung Sahal? Pertanyaan pertama, ya seperti saya bilang tadi dan juga ditekankan oleh Pak Joas, memang Holocaust, tragedi Holocaust itu menjadi pemicu bagi orang-orang di Yahudi di Eropa untuk seakan-akan tidak punya alternatif lain kecuali Zionisme yang dipraktekkan di Israel itulah jawabannya terhadap persoalan antisemitisme di Eropa. Tapi kalau Anda lihat sejarah ya, sebenarnya ketika Zionisme muncul, pertentangan penolakan dari kalangan Yahudi di Eropa itu sangat keras dengan alasan yang bermacam-macam. Jadi salah satunya misalnya seperti saya sebut tadi dari kalangan ortodoks ya,
Yahudi Ortodoks. Mereka melihat bahwa Zionisme ini gerakan satu, gerakan sekuler, gerakan nasionalisme berdasarkan ide-ide sekuler, yaitu romantisisme di Eropa. Padahal menurut kalangan Ortodoks, Yahudi sebagai bangsa itu dia menjadi bangsa karena keterikatannya kepada Taurat. Betul. Jadi bukan kaitannya dengan nasionalisme sekuler gitu loh. Jadi bagi mereka Zionisme itu semacam merebut atau mengkudeta pengertian suci dari nasionalisme Yahudi menurut pandangan mereka. Karena bagi mereka Yahudi itu bangsa yang diikat oleh Taurat, bukan oleh nasionalisme sekuler. Dan itu satu. Tanah, ya. Yang kedua, mereka melihat, kalangan Ortodoks ini melihat Zionisme ini semacam, kalau bahasa saya orang Jawa, jadi saya senang memakai ungkapan Jawa, gege mongso, mempercepat sesuatu yang belum saatnya, yaitu Mesias. Jadi doktrin mesianisme itu kan kuat sekali di kalangan Yahudi, seperti kita tahu. Dan bagi mereka Mesias itu akan datang dengan intervensi Tuhan. Nah, Zionisme sebagai gerakan itu dianggap oleh mereka ini merebut, mengambil alih hak prerogatif Tuhan dan menjadikannya sebagai hak mereka, gitu loh. Jadi Mesias itu sebenarnya ditunggu. Sementara bagi Zionis, Mesias itu harus diwujudkan dalam bentuk Israel, negara Israel. Nah, ini salah satu contoh penolakan ya di kalangan Ortodoks. Di kalangan Reform Judaism, mereka melihat bahwa cara terbaik untuk melenyapkan persoalan antisemit di Eropa, di Barat adalah dengan asimilasi, dengan menjadi bangsa Eropa, gitu. Jadi itu ngapain pindah dari Eropa? Justru itu yang dikendaki oleh rejim Hitler kan. Mereka pengen mengusir Yahudi. Jadi kalau Zionisme secara sukarela pergi dari Eropa, justru seakan-akan loh kok sama agendanya gitu loh. Jadi mestinya untuk menyelesaikan persoalan antisemit di Eropa, ya menjadi warga negara yang baik gitu, dengan menjadi emansipasi tadi, itu menjadi satu jargon mereka juga gitu. Poin saya adalah bahwa di kalangan Yahudi sendiri sebenarnya penolakan itu keras terhadap Zionisme, tapi munculnya Holocaust itu menjadikan seakan-akan kaum yang anti Zionis ini kehilangan penjelasan gitu. Ini nggak bisa pada skala yang sangat masif, korban yang menimpa Yahudi ini mengerikan gitu, terlalu mengerikan. Jadi mereka kemudian seakan-akan tuh kan Zionisme itu benar gitu loh. Zionisme dalam arti yang tadi pendekatan state tadi. Kemudian yang kedua soal apakah ada solusi. Memang kelihatannya masa depannya semakin suram saya lihat, karena dua-duanya tidak ada saling percaya ya. Rasa tidak percaya itu semakin akut di kalangan kedua belah pihak, dan kita yang dari luar akhirnya kesulitan mengidentifikasi siapa aktor-aktor yang kira-kira bisa menjadi partner kita dan siapa yang menjadi lawan kita dalam merealisasikan perdamaian gitu. Karena aktor yang menjadi sekutu kita itu bisa juga sebenarnya di kalangan warga Israel sendiri gitu loh. Yang seperti saya bilang kritik di kalangan Israel terhadap rezim mereka itu sangat keras gitu. Nah, kalau ini kita anggap sebagai musuh juga, itu dari segi strategi perjuangan itu menurut saya merugikan gitu loh. Jadi ya rumit lah ya. Jadi memang problemnya semakin rumit karena tidak ada rasa percaya, trust di kedua belah pihak. Jadi mudah-mudahan ramalan Pak Yos yang lebih benar ya. Jadi ramalan Anda mudah-mudahan salah. Oke, tapi kita masih akan ada satu segmen lagi, diskusi kita masih akan berlanjut. Tapi para penonton belajar Islam di rumah, sabar dulu, kita akan kembali segera sesudah yang satu ini.